Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Aditya, Ketua dari kelompok 9, ingin mempresentasikan sebuah tugas ekonomi eh, tentang materi tentang uang. Anggota kami terdiri atas 4 orang, ada Rafif Zahran, Muhammad Andra Aditya, Muhammad Revan Al-Khawarizmi, dan Sultan Akhtar. Dalam presentasi kali ini ada 8 poin yang akan dibahas pada video kali ini. Ada pengertian uang, sejarah uang, fungsi uang, jenis-jenis uang, syarat-syarat uang, permintaan dan penawaran uang, teori kuantitas uang, dan juga nilai uang. Selanjutnya akan ada penjelasan pengertian uang yang akan dijelaskan oleh Rafif Zahran. Pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang umumnya diterima untuk membeli barang dan jasa, serta melunasi hutang. Dalam perekonomian, uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Berikut adalah sejarah uang dari masa ke masa. 1. Zaman barter. Pada awalnya manusia belum mengenal uang. Mereka saling menukar barang dengan barang. 2. Uang barang. Untuk mengatasi masalah barter, digunakan barang bernilai sebagai alat tukar, seperti garam, kulit, atau logam. 3. Uang logam. Kemudian muncul uang logam dari emas dan perak yang lebih tahan lama, mudah dibawa dan bernilai tinggi. 4. Uang kertas. Karena uang logam berat dan mahal, muncul uang kertas sebagai pengganti. 5. Uang giral dan elektronik. Sekarang banyak orang menggunakan uang giral dan uang elektronik untuk transaksi digital yang cepat dan praktis. Selanjutnya adalah fungsi uang. Yang pertama, alat tukar, memudahkan transaksi jual beli tanpa barter. Yang kedua, alat satuan hitung, menentukan dan membandingkan nilai barang atau jasa. Yang ketiga, alat penyimpanan nilai, menyimpan kekayaan untuk digunakan di masa depan. Yang keempat, alat pembayaran, digunakan untuk membayar utang, pajak, dan kewajiban lainnya. Yang kelima, alat pemindahan kekayaan, memungkinkan transfer kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, seperti melalui warisan, hadiah, atau investasi. Jenis-jenis uang. Uang secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berdasarkan bahan pembuatannya, lembaga yang menerbitkannya, nilai yang dimiliki, dan kawasan penggunaannya. Berikut adalah jenis-jenis uang berdasarkan beberapa kriteria tersebut. 1. Berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam. Uang yang terbuat dari logam, seperti uang logam rupiah, Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1000. Uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas seperti uang kertas rupiah, Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, dan Rp100.000. Nomor 2, berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Uang kartal, uang tunai, uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia di Indonesia, dan memiliki bentuk fisik, dalam kurung uang logam dan uang kertas. Uang giral, uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui berbagai alat pembayaran, seperti cek giro atau transfer elektronik. Nomor 3, berdasarkan nilai yang dimiliki. Uang bernilai penuh, full-bodied money. Uang yang nilai intrinstiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya adalah uang logam. Uang tidak bernilai penuh, representative full-bodied money. Uang yang nilai intrinstiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya adalah uang kertas. Nomor 4, berdasarkan kawasan penggunaannya. Uang lokal, uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja.
uang regional, uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, seperti euro yang berlaku di negara kawasan Eropa. Uang internasional, uang yang berlaku secara internasional seperti dolar Amerika Serikat, jenis uang. Syarat uang berdasarkan ciri umum. Diterima umum, dikenal dan dipercaya masyarakat. Tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dibawa dan dibagi, praktis dan bisa dipecah. Nilai stabil dan langka, tidak mudah berubah dan tidak berlebihan. Syarat uang berdasarkan ciri khusus. Ada nomor seri dan tanda tangan resmi, lambang negara dan pahlawan nasional, fitur keamanan, watermark, benang, tinta khusus, terbuat dari bahan khusus, kertas atau logam khusus. Permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang, keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi, dipengaruhi oleh pendapat dan suku bunga. Jumlah uang yang tersedia di masyarakat ditentukan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Interaksi permintaan dan penawaran uang menentukan tingkat suku bunga dan keseimbangan di pasar uang. Jika permintaan naik tapi penawaran tetap, suku bunga bisa meningkat. Teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang ini memiliki rumus, yaitu ada M, yaitu uang beredar, V sebagai kecepatan peredaran, P harga barang, dan T jumlah transaksi. Inti dari teori ini adalah jika M naik sedangkan V dan T tetap, maka harga barang akan naik atau inflasi. Artinya jumlah uang beredar memengaruhi harga barang. Selanjutnya, apa itu nilai uang? Nilai uang adalah kemampuan uang untuk ditukar dengan barang dan jasa. Artinya, seberapa banyak barang atau jasa yang bisa dibeli dengan sejumlah uang tertentu, nilai uang bisa berubah-ubah tergantung pada kondisi ekonomi, terutama inflasi. Jika terjadi inflasi, maka nilai uang menurun karena uang yang sama hanya bisa membeli lebih sedikit barang. Sebaliknya, jika harga-harga turun atau deflasi, maka nilai uang meningkat karena uang tersebut bisa membeli lebih banyak. Jadi, nilai uang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Itu saja penjelasan dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.